Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang conjunction of goals. Kalian tahu kan conjunction itu apa? Jadi conjunction itu adalah kata hubung. Iya, benar. Conjunction of goal di sini merupakan kata penghubung untuk menyatakan maksud dan tujuan. Seringkali kita di kehidupan sehari-hari ingin mengatakan suatu maksud atau tujuan. Mengapa kita mengambil keputusan tertentu atau tersebut? Nah, di sini tujuan kita mempelajari conjunction of goals adalah kata penghubung untuk menyatakan maksud dan tujuan kita. Di sini kita akan belajar conjunction yang pertama, yaitu so that. Kemudian in order to atau that. Dan yang terakhir adalah conjunction for. Conjunction yang biasanya kita ketahui ada and, because, which, whose, dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan mempelajari conjunction of goals dan penggunaannya. Yang pertama, so that. Oke. Formula yang digunakan untuk so that adalah so that plus subject plus modal plus verb 1 or be. Modal, apakah itu modal? Contoh modal adalah will, shall, can, could, must, have, dan lain sebagainya. Jadi, di sini kita langsung aja ke contohnya supaya kalian paham. Contoh pertama. Jay takes vitamin regularly so that he can be healthy. Oke. Ingat ya, conjunction bisa berada karena minimal ada 2 klausa. Klausa itu apa? Klausa adalah suatu kata yang berpola subjek predikat, yang minimal berpola subjek predikat. Seperti ini, klausa yang pertama. Jay takes vitamin regularly. Ini sudah masuk satu klausa. Dan klausa yang kedua adalah he can be healthy. Ini klausa yang kedua. Jadi, so that adalah kata hubung yang menghubungkan antara klausa pertama dan klausa kedua. Jay meminum vitamin secara rutin sehingga dia bisa sehat. So that di sini berartikan sehingga. Untuk penggunaan in order to, kalian bisa menggunakan sama seperti tadi. Kita harus menggunakan minimal 2 klausa. Jadi in order to bisa dibubuhi di tengah antara klausa 1 dan klausa 2. Atau in order to bisa diletakkan di depan jika kalimatnya seperti ini. In order to pass the exam, we should study harder. Bagaimana dengan in order that? In order that hanya bisa dibubuhi di tengah kalimat. Apakah hanya diberi dan diganti saja? Tidak. Seumpama ini saya ganti in order that. Apakah hanya seperti ini? Oh, tidak. Maka we should study harder in order that we pass the exam. Oke, di sini formulanya in order that plus subject plus predikat. Maka subjeknya we. We should study harder in order that we pass the exam. Oke, penggunaan
conjunction yang terakhir. For. Penggunaan for di sini formulanya hanya menggunakan for plus noun atau for plus verb ing. Masih ingatkah kalian noun itu apa? Noun adalah kata benda. Oke, verb ing adalah kata kerja yang dibubuhi ing. Contohnya, I bake a cake for my mom. Jadi di sini kata for hanya untuk kata keterangan. Saya membeli kue untuk ibuku. Jadi tidak harus menggunakan dua klausa seperti so that dan in order to. Di sini kita hanya perlu menggunakan satu klausa saja. Bagaimana jika for berformulakan verb ing? Jadi, this mop is for cleaning the floor. Lapel ini digunakan untuk membersihkan lantai. I bake a cake for my mother. For di sini digunakan untuk menjadi keterangan dari noun. This mop is for cleaning the floor. Lapel ini digunakan untuk membersihkan lantai. Mudah bukan? Bagaimana? Kalian sudah paham? Baik. Jika sudah, kalian bisa membuka LKS halaman 14 atau 15. Di sini halaman 14 adalah the following formulas are used to state the purpose. Subject, modal, titik, conjunction of purpose, in order to, so that, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang expression of agreement dan expression of agreement. Ini sangat disagreement, Ini sangat mudah. Apabila kalian setuju, agree artinya setuju, maka kalian tinggal menjawab yes, I do, yes, I have, yes, I agree with you, absolutely, I think so, I hope so, you are right. Jadi expression agreement atau kalian menyetujui tentang suatu argumen yang disampaikan oleh seseorang. Misalnya, saya sedang meminum kopi dan kopi itu rasanya pahit. Saya akan mengungkapkan, oh ternyata kopi ini rasanya pahit, dan kalian menyetujui opini yang saya berikan. Maka kalian menjawab, yes, I agree with you, I think so, I hope so. Jadi saya setuju dengan argumen tersebut, dengan opini tersebut, begitu. Jika kalian tidak setuju, berikut merupakan expression of disagreement, yaitu I don't agree with you, I can't agree with you, no, I don't think so at all, I agree with you, but bla 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 bla. Jadi di sini memang saya setuju denganmu, tetapi apabila ada kata tetapi, maka ini sudah termasuk expression of disagreement. Seperti contoh, saya rasa kopi ini pahit, tapi Anda tidak setuju dengan argumen yang saya berikan. Maka kalian akan menjawab, I don't agree with you, aku tidak setuju denganmu, saya rasa kopi ini sangat manis, begitu. Atau kalian bisa saja menggunakan I agree with you, but saya setuju denganmu, kopi itu memang pahit, tapi but saya rasa ada sedikit rasa manis di dalam kopi itu, begitu. Mudah bukan? Maka tugas kalian sekarang menyelesaikan teks 4. Answer the questions based on the dialogue above. Dialognya ada di sini. Jadi kalian simak dulu, baca dulu dialognya, kemudian tolong kerjakan soal yang ada di sini. Oke? Contoh nomor 1 deh.
Why hasn't Edo got breakfast yet? Kenapa Edo tidak sarapan terlebih dahulu? Jadi jawabannya adalah he hasn't got breakfast yet. Dia tidak sarapan because he wasn't hungry. Karena dia merasa belum lapar. Jadi di sana ada kata conjunction because. Because he was in hungry. Because, kata because hanya bisa digunakan ketika ada dua klausa. Jadi dia hanya bisa diletakkan di tengah-tengah. Jangan menjawabnya why hasn't Edo got breakfast yet? Because he wasn't hungry. Jangan. Maka tulislah kalimat dengan lengkap. He hasn't got breakfast yet because he wasn't hungry. Oke. Nomor 1. He hasn't got Jadi, he wasn't got breakfast yet because he wasn't hungry. Bukan hungry ya. Kalau mau dijawab hungry, nanti lapar. Jadi kalau hari itu terburu-buru. Maaf. He hasn't not got breakfast yet because he wasn't hungry. Jadi dia tidak sarapan karena dia sedang terburu-buru. Begitu. Oke, sampai sini paham? Selamat mengerjakan.